Sekitar pukul 3:15, beberapa bus dan truk yang membawa seluruh pasukan berangkat dari Halim menuju kawasan Menteng dan sampai pada pukul 4 pagi. Penyerangan ke rumah Jenderal Nasution dilakukan dengan skala pasukan yang jauh lebih besar dibanding lainnya, yakni berjumlah 100 orang. Setelah berhasil mengamankan pasukan penjaga, pasukan ini dengan cepat bergerak masuk ke dalam rumah Nasution. Mendengar suara langkah kaki, Nasution dan istrinya terbangun. Di balik celah pintu, istrinya mencoba mengintip, disusul oleh Nasution. Namun, keberadaan mereka diketahui oleh salah satu pasukan, sehingga diberondonglah kamar Nasution dengan tembakan bertubi-tubi. Sementara itu, ibu dari Jenderal Nasution yang kaget mendengar suara tembakan bergegas masuk ke kamar anaknya yang bersebelahan. Sayangnya, pada saat itu, anak Nasution yang bernama Ade Irma terkena tembakan di punggungnya. Melihat pasukan Cakrabirawa yang terus mengeluarkan tembakan, Nasution lalu disuruh oleh istrinya untuk kabur melalui tembok di samping rumahnya. Begitu Nasution naik, dirinya sempat ditembak oleh salah satu pasukan dari pos pengawas keamanan. Beruntung dirinya berhasil melompat ke rumah sebelah, meskipun mengalami sedikit cedera. Ternyata penembak tidak tahu siapa yang dia tembak, sehingga Nasution pun tidak dikejar. Sementara itu, istri Nasution mencoba menghubungi dokter untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Namun rupanya jaringan telepon telah diputus. Istri Nasution lalu mengatakan bahwa Nasution suaminya sedang berada di luar kota. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Sementara di belakang rumah, Letnan Pierre Tandean yang menyadari ada kegaduhan lalu segera keluar dengan membawa sebuah senjata. Namun dalam sekejap ia berhasil dilucuti. Tandean lalu mengaku dirinya Nasution. Pada awalnya para pasukan tidak percaya, namun karena waktu yang terbatas sementara sasaran mereka belum juga ditemukan, Tandean pun akhirnya dibawa ke lubang buaya untuk dieksekusi. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Ahmad Yani berjumlah kurang lebih 1,5 kompi. Pasukan dibagi menjadi 3 grup. Yang pertama bertugas menjaga di belakang rumah. Yang kedua bertugas menjaga di depan rumah. Sedangkan grup ketiga bertugas masuk ke dalam rumah. Mereka bisa dengan mudah masuk dikarenakan pengamanan di rumah Yani tidak terlalu ketat. Mereka lalu melakukan interogasi terhadap pembantu Yani. Namun karena ketakutan, pembantu itu tidak bisa menjawab. Di saat yang bersamaan, datanglah Edi, salah satu putra Yani yang kebetulan sedang mencari keberadaan ibunya. Melihat kesempatan itu, Edi lalu diminta oleh pasukan penculik untuk membangunkan ayahnya. Edi yang masih polos tentu saja menurutinya. Ia kemudian kembali masuk untuk membangunkan sang ayah. Tak berselang lama, Yani kemudian keluar dari kamar dengan masih mengenakan baju tidur. Raswat kemudian menyampaikan maksud dan kedatangan mereka, yakni hendak memanggil sang jenderal untuk menemui presiden saat itu juga. Yani kemudian berkata bahwa dirinya ingin mandi dan berpakaian terlebih dahulu. Akan tetapi, Raswat justru membantah dengan mengatakan tidak perlu mandi dan bahkan tidak perlu berganti pakaian. Mendengar jawaban itu, Yani menjadi sangat marah. Ia kemudian memukul salah satu pasukan dan kembali masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Melihat itu, Raswat yang emosi lalu berteriak kepada Sersan Gejadi yang kemudian secara membabi buta melepaskan tembakan ke arah Yani. Tembakan tersebut langsung menewaskan Yani saat itu juga. Mereka kemudian menyeret jenazahnya keluar dan memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu, mereka kembali ke lubang buaya. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Suprapto berjumlah 19 orang. Alasan jumlah pasukan lebih sedikit ialah karena rumah beliau tidak dijaga. Malam itu, Suprapto memang belum tidur. Sama seperti penculikan jenderal lainnya, Suprapto diminta untuk segera menghadap presiden. Tanpa memberi kesempatan untuk berpakaian, Suparman dan pasukannya lalu memaksa Suprapto masuk ke dalam mobil untuk dibawa dan dieksekusi di lubang buaya. Pagi itu, Jenderal Parman dan istrinya terbangun oleh suara gaduh di luar. Mereka mengira itu adalah maling.
Namun setelah dicek ternyata itu adalah pasukan Cakrabirawa yang berjumlah kurang lebih 20 orang. Kedatangan mereka yakni hendak menjemput sang jenderal untuk menghadap presiden. Mendengar itu, Parman lalu bergegas masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian, diikuti oleh istrinya yang merasakan resah di mana para pasukan itu secara tidak sopan ikut menyelonong masuk ke dalam rumah. Sebelum pergi, Parman membisikkan istrinya untuk menghubungi Ahmad Yani. Parman berpikir dirinya ditahan atas perintah Presiden Soekarno. Namun begitu istrinya akan mengambil telepon, salah satu anggota Cakrabirawa justru mencabut dan merusak telepon rumahnya. Melihat hal itu, Parman terkejut dan kemudian menolak ajakan Cakrabirawa. Tak mau ambil pusing, pasukan itu lalu menyeret Parman untuk masuk ke dalam mobil yang kemudian pergi menuju lubang buaya. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Sutoyo berjumlah kurang lebih 30 orang. Kemudian, seperti halnya dengan modus operasi terhadap penculikan jenderal lainnya, grup ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama menempatkan diri di depan, yang kedua di belakang rumah, dan yang ketiga melakukan penculikan. Tak berselang lama, mereka berhasil membujuk Sutoyo untuk keluar dari kamarnya dengan alasan akan memberikan surat dari presiden. Saat pintu dibuka, beliau langsung diringkus dengan diikat kedua tangannya di belakang kepala dan menutup kedua matanya. Setelah itu, beliau didorong masuk ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya. Pasukan yang bertugas menculik Jenderal Haryono berjumlah kurang lebih 18 orang. Karena tidak ada penjaga, pasukan penculik dapat dengan mudah memasuki rumah Haryono. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Haryono mencoba bersembunyi di kamar belakang dan mematikan semua lampu. Pasukan itu lalu menggeledah setiap kamar untuk menemukan sang jenderal. Ketika beberapa pasukan masuk ke dalam kamar belakang, Haryono mencoba merampas salah satu senjatanya. Namun gagal dan sebuah tembakan beruntun mengenai tubuh sang jenderal yang kemudian menewaskan beliau saat itu juga. Tubuhnya kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam truk untuk dibawa menuju lubang buaya. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Jenderal Panjaitan berjumlah kurang lebih 50 orang. Setelah melewati pagar besi di sekitar rumah, pasukan penculik kemudian memasuki ruangan di bawah tangga, menyandera para pembantu dan dipaksa untuk menyebutkan di mana kamar majikannya. Para tentara secara brutal menembaki seisi ruangan untuk menimbulkan suara bising berharap Jenderal Panjaitan segera keluar. Suara tembakan tersebut membuat seluruh anggota keluarga terbangun karena mengira rumahnya sedang dikunjungi oleh pencuri. Anak Jenderal Panjaitan yang tidur di kamar bawah bersama saudaranya yang lain mencoba melakukan perlawanan. Namun naas, mereka justru tewas tertembak. Sementara itu, di lantai 2, istri Jenderal Panjaitan mencoba mengintip apa yang terjadi di lantai bawah dan ia melihat pasukan berseragam Cakrabirawa di lantai 1. Pasukan itu berteriak memaksa Jenderal Panjaitan agar segera turun ke bawah. Pada awalnya, Panjaitan menolak, namun karena adanya ancaman bahwa keluarganya akan dibunuh, Panjaitan pun akhirnya turun ke lantai 1 dengan berseragam rapi. Jenderal Panjaitan turun ke bawah. Beliau terlihat pasrah atas apa yang akan terjadi padanya. Mereka lalu membawa sang jenderal untuk masuk ke dalam mobil. Ketika mereka sampai di halaman depan, Jenderal Panjaitan meminta waktu untuk berdoa. Namun karena waktu yang tinggal sedikit, salah satu tentara memukulnya. Panjaitan berusaha melakukan perlawanan, namun naas tubuh sang jenderal diberondong oleh peluru yang membuat Panjaitan tewas seketika. Jenazahnya kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam truk untuk dibawa ke lubang buaya. Pasca suara tembakan, polisi Sukitman mencoba mendatangi sumber suara. Namun belum sempat ia mendekat, ia sudah dihadang oleh pasukan Cakrabirawa yang langsung melucuti senjatanya. Sukitman kemudian diangkut ke dalam truk bersama mayat Jenderal Panjaitan ke lubang buaya.